Halo Bray, selamat datang di M3D ID. Jadi di video kali ini gue akan memberikan tips buat teman-teman yang ingin membeli laptop di tahun 2021. Oke, sebelum memulai tips membeli laptop di tahun 2021 ada beberapa pertimbangan yang harus teman-teman pikirkan. Yang pertama, kalian itu harus tahu tujuan kalian beli laptop di tahun 2021 ini untuk melakukan pekerjaan yang seperti apa. Karena dari pekerjaan yang kalian lakukan akan ditentukan spesifikasi yang kalian butuhkan seperti apa dan berapa budget yang harus kalian sediakan. Masing-masing pekerjaan membutuhkan spesifikasi laptop yang berbeda-beda. Misalnya teman-teman yang bekerja sehari-hari dengan menggunakan Office, Word, PowerPoint, Excel, atau mungkin di era work from home ini teman-teman pasti akan banyak bekerja dengan aplikasi seperti Google Meet ataupun Zoom untuk kuliah, bekerja, ataupun mungkin belajar dari rumah. Nah, pekerjaan yang gue sebutin tadi sebenarnya tidak membutuhkan spesifikasi laptop yang terlalu tinggi. Tapi, bukan berarti kebutuhan kalian sekarang tidak membutuhkan spesifikasi laptop yang terlalu tinggi, lantas kalian membeli laptop dengan spesifikasi yang seadanya. Akan lebih baik teman-teman itu mempertimbangkan kira-kira ada nggak pekerjaan kalian di masa yang akan datang yang membutuhkan upgrade dari spesifikasi sekarang. Nah, misalnya teman-teman mungkin di tahun ini teman-teman pengen jadi YouTuber, teman-teman kan harus belajar edit foto, edit video, dan lain sebagainya. Nah, akan lebih baik teman-teman itu membeli laptop yang menjawab kebutuhan kalian di masa yang akan datang dibanding nanti kalian menyesal membeli laptop tapi tidak menjawab kebutuhan kalian di masa yang akan datang. Karena penyesalan kan datang dari belakang, ya nggak? Oke, gue rasa cukup pengantar di awal, kita langsung aja masuk kepada tips yang pertama. Oke, tips yang pertama adalah memilih spesifikasi prosesor. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, prosesor merupakan otak dari sebuah komputer. Jadi prinsipnya, semakin bagus prosesor yang kalian miliki, tentu saja kemampuan atau performa laptop kalian akan semakin baik. Oke, jadi seperti yang teman-teman ketahui, brand prosesor saat ini terdapat dua brand yang populer, yaitu Intel dan AMD. Banyak yang bertanya, kira-kira bagusan mana sih antara prosesor Intel dan prosesor AMD? Kalau teman-teman banyak membaca referensi, teman-teman dapat mengetahui bahwa sampai saat ini itu Intel terkenal dengan kemampuan single core, sementara AMD semenjak mereka mengeluarkan seri AMD Ryzen terkenal dengan kemampuan multi core. Kemampuan single core yang dimiliki oleh Intel bagus buat teman-teman yang ingin mengejar performa gaming, sementara kemampuan multi core yang dimiliki oleh AMD bagus buat teman-teman yang banyak melakukan pekerjaan multitasking dan juga editing maupun rendering video. Oke, informasi buat kalian aja bahwa sampai saat ini Intel itu sudah mengeluarkan generasi prosesor sampai ke generasi ke-10 dan mungkin di tahun 2021 ini mereka sudah mengeluarkan Intel generasi ke-11. Sementara AMD sendiri di tahun 2020 kemarin mereka sudah mengeluarkan sampai ke generasi ke-5. Cuman memang untuk prosesor yang digunakan pada laptop mungkin baru akan tersedia di Indonesia sekitar mungkin kuartal pertama tahun 2021 ini. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membeli laptop di tahun 2021, kalian harus memastikan bahwa laptop yang kalian beli itu sudah menggunakan prosesor generasi yang terbaru. Oke, buat teman-teman yang belum mengetahui caranya gimana melihat generasi prosesor terbaru baik Intel maupun AMD, nanti gue akan tampilin di bagian mana ya, di bagian kiri atau bagian kanan contoh kode prosesor supaya teman-teman itu bisa mengetahui generasi prosesor yang terbaru, karena masing-masing seri prosesor itu memiliki kode berupa angka dan huruf di bagian belakang yang menandakan generasi maupun performa dari prosesor itu sendiri. Oke, berikutnya kita lihat seri prosesor yang dikeluarkan oleh Intel maupun AMD. Nah, teman-teman bisa lihat di websitenya Intel maupun AMD. Jadi, Intel mengeluarkan beberapa seri prosesor yang digunakan untuk laptop, yaitu mulai dari Intel Core, Intel Pentium, Intel Celeron, dan juga ada Intel Atom. Cuman memang untuk Intel Atom itu biasanya digunakan pada notebook yang mungkin di tahun 2021 ini sudah jarang dipakai. Nah, yang paling sering dipakai itu Intel Core, Intel Pentium, dan Intel Celeron. Untuk Intel Core sendiri ada Intel Core i3, ada Intel Core i5, Intel Core i7, dan juga Intel Core i9. Kemudian kita berpindah, kita lihat di websitenya AMD. Nah, AMD mengeluarkan seri untuk consumer prosesor untuk laptop, ada seri AMD Athlon dan juga AMD Ryzen. AMD Ryzen sama kayak Intel Core, jadi ada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, dan juga Ryzen 9. Oke, jadi sekarang dari seri prosesor yang dikeluarkan oleh Intel maupun AMD, kira-kira prosesor mana yang cocok untuk kalian?
Nah, di sini teman-teman lihat bahwa Intel mengeluarkan seri Intel Pentium, Intel Celeron, kemudian AMD mengeluarkan AMD Athlon. Itu ditujukan buat teman-teman yang menggunakan laptop dengan pekerjaan yang ringan. Pekerjaan ringan yang gue maksudkan di sini seperti teman-teman hanya menggunakan laptop untuk pekerjaan seperti Office, Word, PowerPoint, Excel, kemudian browsing, nonton film atau nonton YouTube. Dan di spesifikasi ini sebenarnya teman-teman bisa memainkan beberapa game ringan mungkin seperti Suma atau Game House. Karena Intel Pentium, Intel Celeron maupun AMD Athlon biasanya dilengkapi dengan IGP atau VGA internal yang bisa dikatakan cukup buat teman-teman memainkan game ringan saja. Tapi jangan teman-teman paksakan untuk main game berat juga sih. Berikutnya ada seri Intel Core i3 dan AMD Ryzen 3. Nah, sebenarnya Intel Core i3 maupun AMD Ryzen 3 ini juga masih ditujukan buat teman-teman yang menggunakan laptop untuk pekerjaan yang ringan. Cuman memang Intel Core i3 dan AMD Ryzen 3 ini memiliki performa yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Intel Pentium, Intel Celeron maupun AMD Athlon. Oke, berikutnya ada Intel Core i5 dan AMD Ryzen 5. Nah, Intel Core i5 dan AMD Ryzen 5 ini memang ditujukan buat teman-teman yang menggunakan laptop untuk pekerjaan yang bisa dikategorikan kelas menengah. Nah, pekerjaan yang dimaksudkan di sini itu teman-teman sudah mulai sedikit melakukan multitasking, kemudian teman-teman sudah mulai bekerja dengan software-software multimedia untuk editing. Kemudian sebenarnya di Intel Core i5 dan AMD Ryzen 5 ini sudah cukup buat teman-teman untuk memainkan game berat, cuman memang harus dibantu dengan GPU atau VGA eksternal. Oke, kemudian berikutnya ada Intel Core i7, Intel Core i9, dan AMD Ryzen 7 dan juga AMD Ryzen 9. Nah, memang prosesor-prosesor ini ditujukan buat teman-teman yang ingin menggunakan laptop yang membutuhkan performa prosesor yang sangat cepat. Karena Intel Core i7, Intel Core i9, dan AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9 ini bagus buat teman-teman yang bekerja banyak melakukan multitasking, kemudian membutuhkan waktu yang cepat untuk editing foto atau editing video, dan juga teman-teman yang ingin memainkan game-game berat sudah dipastikan akan sangat lancar di prosesor high-end ini. Oke, jadi kira-kira prosesor yang cocok buat kalian yang seperti apa? Ya, kalian tentukan dulu kira-kira kalian menggunakan laptop untuk pekerjaan seperti apa. Kalau pekerjaan ringan, teman-teman pakai aja AMD Athlon atau Intel Pentium, Intel Celeron sampai dengan Intel Core i3 dan AMD Ryzen 3. Kalau teman-teman sudah mulai banyak melakukan multitasking, kemudian sudah mulai bekerja dengan software-software multimedia untuk editing misalnya, nah itu cocoknya teman-teman menggunakan Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5. Nah, kalau teman-teman yang betul-betul ingin mengejar performa prosesor yang sangat cepat, ya teman-teman tinggal memilih Intel Core i7 atau AMD Ryzen 7 dan Intel Core i9 dan AMD Ryzen 9, karena memang seri prosesor yang ini ya seri prosesor yang paling tinggi, kemampuannya sangat baik, cocok buat teman-teman yang banyak melakukan multitasking dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Oke, tips yang kedua adalah memilih kapasitas memori. Memori atau sering disebut juga RAM merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk membantu kinerja prosesor. Semakin besar RAM yang kalian miliki, tentu saja kemampuan multitasking atau kemampuan membuka banyak program sekaligus itu akan semakin baik. Sampai saat ini RAM atau memori itu sudah sampai di generasi RAM DDR4 dengan kecepatan default atau kecepatan minimal di 2133 MHz. Nah, tapi ada beberapa brand RAM yang memang sudah mengoverclock kecepatan RAM-nya itu sampai di 3000 sampai 4000 MHz untuk meningkatkan kemampuan RAM itu sendiri. Oke, jadi berapa rekomendasi RAM yang harus kalian miliki pada laptop kalian di tahun 2021 ini? Jadi buat teman-teman yang menggunakan laptop untuk pekerjaan yang ringan seperti Office, kemudian browsing, RAM 4GB itu masih dikatakan cukup untuk pekerjaan yang ringan. Kemudian teman-teman yang sudah mulai bekerja multitasking, kemudian menggunakan software-software multimedia untuk editing foto atau editing video, rekomendasi RAM yang bisa gue berikan adalah antara 8-16GB. 8-16GB ini juga sudah cukup buat teman-teman yang mulai memainkan game berat. Sementara teman-teman yang banyak melakukan pekerjaan multitasking, kemudian sering melakukan editing dengan software-software multimedia untuk rendering video misalnya, rekomendasi RAM yang gue bisa berikan adalah 16-32GB. Tentu saja semakin besar RAM yang kalian miliki itu akan semakin bagus. Tapi balik lagi ke pertanyaan sebelum, jadi kira-kira berapa rekomendasi RAM yang wajib kalian miliki di tahun 2021? Menurut gue rekomendasi RAM minimal yang harus kalian miliki di tahun 2021 adalah 8GB. Kenapa 8GB? Karena dengan RAM minimal 8GB, teman-teman itu sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan multimedia, kemudian teman-teman itu sudah cukup leluasa untuk melakukan multitasking. Oke, tips ketiga yang bisa gue berikan buat teman-teman adalah memilih jenis dan kapasitas harddisk.
Di tahun 2021 ini teman-teman itu harusnya sudah mengetahui ada dua jenis harddisk, yaitu harddisk biasa dan harddisk SSD. Nah, perbedaan antara harddisk biasa dan harddisk SSD adalah terletak pada kecepatan read dan write datanya. Harddisk biasa itu memiliki kecepatan read dan write data antara 100 sampai 200 MB per detik dengan menggunakan port SATA 3. Sementara harddisk SSD sendiri sampai saat ini terdapat 3 jenis, yaitu harddisk SSD yang menggunakan slot SATA 3, kemudian ada harddisk SSD SATA yang menggunakan slot PCI Express, dan harddisk SSD M2 NVMe yang menggunakan slot PCI Express. Harddisk SSD SATA memiliki kecepatan read dan write data maksimal di 500 sampai 600 MB per detik. Sementara harddisk SSD M2 NVMe itu kecepatan read dan write datanya sudah mencapai 3000 sampai 3500 MB per detik. Bahkan di generasi terbarunya itu sudah mencapai lebih dari 3500 MB per detik. Oke, jadi buat kalian yang membeli laptop di tahun 2021 ini, wajib teman-teman membeli laptop yang sudah menggunakan harddisk SSD. Penting laptop kalian menggunakan harddisk SSD karena akan meningkatkan kecepatan atau performa laptop itu sendiri. Seperti misalnya fast booting, kemudian loading aplikasi yang lebih cepat, kemudian kemampuan atau kecepatan copy data yang jauh lebih cepat, serta di beberapa genre game, teman-teman ketika menginstal game tersebut di harddisk SSD, kemampuan atau performa gaming yang kalian dapatkan itu jauh lebih baik karena harddisk SSD dapat meningkatkan jumlah FPS yang kalian dapatkan pada saat bermain game. Oke, untuk masalah kapasitas harddisk, jadi laptop-laptop yang dijual sekarang itu menggunakan harddisk 500 GB sampai 1 TB untuk harddisk biasa, sementara laptop yang menggunakan harddisk SSD itu biasanya dijual dengan kapasitas 256 sampai 512 GB. Nah, kalau ditanya, saran gue mending teman-teman membeli laptop dengan kapasitas minimal 256 GB tapi sudah menggunakan harddisk SSD. Untuk penyimpanan data sebenarnya teman-teman bisa menggunakan harddisk eksternal sebagai secondary storage, sehingga apabila teman-teman itu banyak bekerja dengan laptop dengan data atau file yang cukup besar, sebaiknya menggunakan tambahan harddisk eksternal. Oke, tips yang keempat adalah memilih VGA atau Video Graphic Adapter. VGA merupakan salah satu komponen pada komputer yang akan menentukan kualitas grafis atau gambar yang kalian lihat pada layar laptop kalian. Semakin bagus spesifikasi VGA yang kalian miliki, tentu saja kualitas gambar atau kualitas grafis yang kalian terima itu akan semakin bagus. VGA pada laptop terdapat dua jenis, yaitu VGA Integrated dan VGA Dedicated. VGA Integrated ini sering disebut sebagai VGA internal, sedangkan VGA Dedicated sering disebut sebagai VGA eksternal. VGA Integrated adalah VGA yang menyatu dengan prosesor pada motherboard, sehingga VGA ini ketika bekerja akan membutuhkan resource dari prosesor dan memori. Sementara VGA Dedicated adalah VGA yang kinerjanya terpisah dari prosesor dan RAM, sehingga akan menghasilkan performa grafis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan VGA Integrated. Oke, jadi buat teman-teman yang hobi bermain game, kemudian banyak bekerja dengan software-software multimedia, sebaiknya teman-teman memilih laptop yang menggunakan VGA Dedicated karena performanya jauh lebih baik dibandingkan dengan VGA Integrated. Untuk VGA sendiri sampai saat ini terdapat dua brand yang populer, yaitu Nvidia dan Radeon dari AMD. Untuk VGA Nvidia semuanya merupakan dedicated VGA, mulai dari seri RTX, seri GTX, dan seri MX. Sementara untuk Radeon, karena diproduksi oleh AMD yang membuat prosesor, jadi VGA ini memiliki dua jenis VGA, yaitu VGA internal dan VGA eksternal atau integrated dan dedicated. Untuk integrated VGA-nya terdapat AMD Radeon VGA series, sementara untuk dedicated VGA terdapat AMD Radeon RX series. Oke, jadi dari kedua brand VGA, baik Nvidia maupun AMD Radeon, pasti kalian akan bertanya kira-kira VGA mana yang lebih baik. Oke, kita langsung aja lihat perbandingannya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di situs notebookcheck.net. Nah, di sini sudah ada perbandingan yang cukup jelas VGA milik Nvidia maupun VGA AMD Radeon series. Nah, jadi buat kalian-kalian yang hobi bermain game, ya, kemudian banyak melakukan video editing, kemudian banyak melakukan rendering video, itu akan sangat terbantu dengan menggunakan VGA Nvidia karena beberapa software multimedia seperti Adobe Premiere itu akan memanfaatkan CUDA core yang dimiliki oleh VGA Nvidia untuk membantu proses rendering. Jadi proses renderingnya itu akan terasa lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan VGA milik AMD Radeon series. Oke, tapi kita langsung aja lihat di sini. Jadi kalau kalian mau mencari performa high-end, performa grafis untuk bermain game yang sangat bagus, kemudian untuk membantu kalian melakukan video editing, nah kalian dapat memilih laptop
kelas high-end dengan menggunakan VGA Nvidia RTX 3080, 3070, 3060 dan beberapa seri RTX masih generasi 2 atau 2000 series. Sementara untuk AMD ada AMD RX 6700. Nah, kemudian untuk performa medium kalian bisa memilih laptop dengan RTX 3050, GTX 1660 Ti, 1650, ada seri MX juga, MX 450, ada Radeon RX 6600 dan beberapa AMD Radeon seri 5000-an ya. Nah, kemudian untuk kelas low end kalian dapat memilih VGA Nvidia MX 150, MX 250, MX 350. Kalau AMD kalian bisa pilih AMD Radeon RX seri 5000-an seperti RX 540, RX 550 dan RX 560. Nah, mungkin ketika gue memberikan informasi seperti ini nanti akan gue tampilin di layar ya supaya kalian bisa melihat klasifikasi VGA high-end yang digunakan pada laptop baik dari Nvidia maupun dari AMD Radeon, supaya kalian bisa menentukan kira-kira kalian nanti akan menggunakan VGA yang mana pada laptop kalian, atau kalian beli laptop dengan menggunakan VGA yang seperti apa. Oke, tips berikutnya, tips yang kelima adalah memilih spesifikasi layar. Oke, untuk memilih spesifikasi layar pada laptop ada 3 pertimbangan yang harus kalian pertimbangkan. Yang pertama adalah pemilihan panel, yang kedua adalah masalah refresh rate, dan yang ketiga adalah masalah resolusi. Kita langsung masuk aja kepada pertimbangan yang pertama, yaitu pertimbangan panel. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, panel untuk laptop atau yang biasa digunakan pada laptop itu terdapat 4 jenis panel, yaitu panel TN panel, ada IPS panel, kemudian ada VA panel dan OLED panel. Cuman memang yang paling sering digunakan adalah TN panel sama IPS panel. Untuk VA panel itu jarang digunakan, sementara untuk OLED panel ini biaya produksinya itu masih cukup mahal, sehingga kalau ada laptop yang menggunakan OLED panel ya memang sudah ada sih, cuman untuk laptop-laptop yang menggunakan OLED panel ini adalah laptop-laptop high-end yang memang harganya masih cukup mahal. Ya kita-kita yang kere-hore kayaknya mikir-mikir untuk beli laptop menggunakan panel OLED. Jadi di sini gue akan membahas cukup IPS panel dan TN panel. Oke, jadi dari TN panel dan IPS panel mana yang lebih baik? Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa laptop yang menggunakan TN panel ini biasanya digunakan untuk laptop-laptop yang harganya cukup murah. Kenapa? Karena biaya produksi TN panel ini jauh lebih murah daripada biaya produksi IPS panel. Nah, kemudian di sebelum tahun 2019 layar TN panel ini mampu mencapai response time 1 millisecond, tapi di tahun 2019 teknologi layar IPS itu juga sudah bisa mencapai 1 millisecond. Jadi untuk response times antara TN panel dan IPS panel di tahun 2021 ini sudah tidak ada lagi perbedaan response time. Rata-rata laptop yang menggunakan IPS panel juga itu sudah ada yang mencapai 1 millisecond. Kemudian kekurangan dari laptop TN panel ini adalah yang namanya color shifting. Jadi color shifting ini kalau teman-teman melihat laptop yang menggunakan layar TN dari samping itu akan terjadi perubahan warna. Ya, jadi kalau teman-teman melihat dari samping mungkin layarnya atau warnanya itu akan kelihatan sedikit pudar jika dibandingkan dengan IPS panel, karena IPS panel memiliki color akurasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan TN panel, sehingga kalau teman-teman yang bekerja atau banyak melakukan pekerjaan untuk multimedia, untuk editing foto, editing video, akan sangat bagus teman-teman menggunakan teknologi layar IPS panel. Sehingga buat teman-teman yang bekerja di bidang desain, banyak melakukan editing foto atau editing video, pemilihan layar TN panel adalah pilihan yang tepat untuk laptop kalian karena memiliki color akurasi yang lebih baik. Oke, pertimbangan yang kedua adalah masalah refresh rate. Jadi refresh rate ini adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kecepatan layar monitor itu untuk memperbaharui atau merefresh gambar yang ditampilkan dalam 1 detik. Jadi kalau teman-teman punya layar laptop dengan spesifikasi 60 Hz, berarti dalam 1 detik akan terjadi refresh atau pembaruan gambar sebanyak 60 kali. Pada umumnya laptop yang dijual itu menggunakan spesifikasi layar 60 Hz. Nah, memang laptop-laptop yang menggunakan layar lebih dari 60 Hz biasanya adalah laptop-laptop dengan genre laptop gaming. Rata-rata laptop gaming itu memiliki refresh rate antara 90, 120, atau 144 Hz. Bahkan mungkin sekarang sudah ada laptop gaming yang menggunakan layar sampai 240 Hz.
Kenapa laptop gaming memiliki refresh rate yang tinggi? Karena rata-rata laptop gaming itu memiliki VGA dedicated atau VGA eksternal yang mampu menghasilkan frame per second atau FPS yang sangat tinggi. Nah, FPS yang tinggi dikeluarkan oleh VGA ini itu akan sangat baik ditampilkan pada layar yang memiliki refresh rate yang tinggi. Sehingga semakin tinggi refresh rate yang dimiliki oleh layar laptop kalian, itu akan sebanding dengan FPS yang dikeluarkan oleh VGA. Sehingga tingkat smoothness atau tingkat kemulusan pada layar monitor atau layar laptop yang kalian lihat itu akan semakin mulus dan semakin baik. Oke, mungkin untuk melihat perbedaan layar 144Hz dan 60Hz, nanti gue akan tampilkan contohnya. Nanti bisa teman-teman lihat mungkin di kiri, kanan, atau gue tampilin pada saat gue ngomong seperti ini. Oke, jadi kalau teman-teman menginginkan laptop dengan layar yang smooth, tentu saja teman-teman harus membeli laptop dengan refresh rate yang tinggi. Dan rata-rata laptop yang memiliki refresh rate yang tinggi itu seperti yang tadi gue jelasin, rata-rata itu dimiliki oleh laptop gaming yang harganya ya lumayan mahal. Oke, pertimbangan yang ketiga adalah masalah resolusi. Jadi resolusi ini adalah jumlah atau ukuran pixel yang dimiliki pada dimensi atau ukuran layar monitor. Semakin besar resolusi yang kalian miliki, tentu saja ketajaman dan kualitas gambar yang kalian lihat pada layar laptop kalian itu akan semakin bagus. Nah, resolusi yang biasanya digunakan pada laptop bisa teman-teman lihat pada tabel yang nanti akan gue tampilin di kiri, kanan, atau mungkin gue tampilin pada saat gue ngomong. Nah, teman-teman lihat di sini biasanya laptop menggunakan resolusi minimal tuh resolusi HD dengan ukuran 1280 x 720 pixel atau 1360 x 768 pixel. Nah, kemudian di atasnya ada resolusi Full HD, yaitu ukuran 1920p x 1080 pixel. Nah, kemudian di atasnya ada resolusi 2K, ada ukurannya tuh 2560 x 1440 pixel. Kemudian di atasnya lagi ada resolusi 4K atau Ultra HD dengan ukuran 3840 x 2160 pixel. Nah, memang sekarang untuk resolusi sebenarnya sudah ada resolusi 8K. Nah, cuman memang masih belum banyak diimplementasikan. Oke, jadi kalau ditanya kira-kira berapa resolusi minimal yang harus kalian miliki pada laptop kalian di tahun 2021, jawabannya adalah resolusi Full HD atau 1080p. Karena resolusi ini sudah menjadi standar di beberapa tahun terakhir ini untuk kualitas video, atau mungkin pada saat teman-teman nonton YouTube, teman-teman bisa lihat di situ ada resolusi yang bisa kalian pilih, dan biasanya kita akan memilih resolusi 1080p karena memang kualitasnya cukup tajam dan cukup enak dilihat. Nah, walaupun ya ada resolusi 4K misalnya di atasnya, cuman memang file-file video dengan resolusi 4K itu masih sangat besar kapasitasnya. Kemudian untuk laptop-laptop yang dijual dengan menggunakan layar 4K itu harganya masih cukup mahal karena untuk laptop-laptop premium. Nah, bagi kita yang kere-hore kayaknya agak berat atau agak susah untuk beli laptop dengan resolusi 4K. Oke, tips ke-6 yang bisa gue berikan buat kalian adalah memilih model atau bentuk, kemudian ukuran, dan juga material pada laptop. Oke, yang pertama masalah bentuk atau model. Nah, biasanya untuk masalah bentuk dan model ini sebenarnya kembali kepada selera kalian masing-masing saja. Kalian sukanya laptop yang modelnya seperti apa. Nah, mungkin sekedar informasi buat teman-teman, ada beberapa laptop yang modelnya itu seperti tablet. Jadi sering disebut dengan laptop detachable atau convertible. Nah, teman-teman bisa memilih model laptop convertible atau detachable ini buat kalian-kalian yang mungkin pekerjaannya lebih banyak melakukan presentasi. Kemudian yang kedua masalah bobot atau ukuran. Nah, ini biasanya berkaitan dengan ukuran layar yang dimiliki pada laptop. Jadi teman-teman yang memilih laptop yang ukurannya atau bobotnya ringan itu biasanya ukuran layarnya itu 11 sampai 13 inch. Sementara 13 inch ke atas biasanya ukurannya sedikit lebih berat. Dan misalnya contohnya laptop gaming. Laptop gaming itu ukurannya rata-rata tuh minimal tuh 13 sampai 15 inch ke atas. Jadi ya ukurannya dan bobotnya itu biasanya sedikit lebih berat dibandingkan dengan laptop biasanya. Tapi memang ini tidak mutlak ya. Jadi ada beberapa laptop yang memang dirancang dengan spesifikasi high-end, kemudian bentuknya tipis, bobotnya ringan. Nah, memang cuman laptop-laptop ini pasti laptop-laptop dengan genre laptop ultrabook yang memiliki harga ya seperti biasa, harga yang mahal. Kemudian kita kaum kere-hore ya mikir-mikir terus untuk belinya. Oke, tips ketujuh yang bisa gue berikan buat teman-teman adalah kemampuan upgradable. Nah, buat teman-teman yang membeli laptop di tahun 2021, kalian harus memastikan laptop yang kalian beli itu dapat di-upgrade.
Nah, dapat di-upgrade di sini yang gue maksudkan, teman-teman itu harus melihat kira-kira ada nggak slot RAM tambahan yang bisa teman-teman pakai untuk menambah kapasitas RAM. Selain kapasitas RAM, misalnya ada juga slot tambahan untuk hard disk. Jadi teman-teman juga bisa menambahkan hard disk untuk menambah kapasitas storage yang kalian miliki pada laptop kalian. Kemudian masalah upgradable ini juga teman-teman harus memperhatikan kira-kira ada nggak limitasi yang diberikan, misalnya RAM maksimal yang bisa dipasang pada laptop kalian itu misalnya hanya maksimal 16 GB. Sementara mungkin ketika kalian mau mengupgrade bisa saja lebih dari 16 GB. Nah, ini adalah hal-hal penting yang harus teman-teman perhatikan sebelum kalian membeli laptop di tahun 2021. Oke, yang terakhir tips yang ke-8 yang bisa gue berikan buat kalian adalah masalah layanan after sales atau purna jual. Nah, layanan after sales atau purna jual di sini berkaitan dengan masalah garansi. Teman-teman harus memperhatikan laptop yang kalian beli itu diberikan masa garansi berapa lama. Rata-rata laptop yang dijual sekarang memang memiliki masa garansi kurang lebih 1-2 tahun. Prinsipnya semakin lama garansi yang diberikan, kita sebagai konsumen itu akan semakin diuntungkan. Teman-teman harus memperhatikan detail garansi yang diberikan. Kira-kira berapa garansi ganti baru, kemudian berapa lama waktu garansi service spare part dan lain sebagainya. Kemudian masalah after sales, teman-teman juga harus memperhatikan tempat atau lokasi service center. Jadi teman-teman harus memastikan laptop yang kalian beli itu memiliki service center di kota kalian. Jadi ketika teman-teman mungkin ada masalah dengan laptop atau sewaktu-waktu teman-teman ingin mengupgrade laptop yang kalian beli, nah kalian bisa dengan mudah mencari lokasi service center terdekat di kota kalian. Oke Bray, sekian dulu tips yang bisa gue berikan di video kali ini. Mungkin ada beberapa tips yang nggak sempat gue sebutin. Kalau teman-teman ada beberapa tips atau ada ide, masukan yang bisa teman-teman berikan yang mungkin belum gue sebutin di video gue dari tadi, nah teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Thank you Bray. Ciao. Dadah.